lagi di pos pojok sehat Tenang Blok U. Guys, hari ini saya mau adu kuali di Desa Padaluyu. Adu kuali itu apa? Yaitu salah satu kegiatan inovasi di Puskesmas Cugenang terkait pelayanan untuk kesehatan ibu, terutama ibu hamil, untuk melakukan pemeriksaan atau ANC antenatal care secara terpadu dan berkualitas. Jadi adu kuali adalah ajang dusun kunjungi ibu calon bersalin, ya. Jadi ini dilakukan untuk menjemput bola kita pelayanan ke desa. Tim dari Puskesmas yang terdiri dari saya sebagai dokternya, ada petugas ATLM-nya, hai ya, Desi, dan juga ada di drivernya yang paling ganteng, Mang Osin. Ya, nah hari ini kita timnya yang ada di ambulan, saat ini ada 3 orang ini ya, tapi tadi sudah duluan ibu bidan koordinatornya dan juga ibu koordinator klaster 2-nya ya. Nanti kita lihat di sana pelaksanaannya seperti biasa kita lakukan, ada pendaftaran dulu ya, registrasi dulu, kemudian juga ada pengecekan kartu BPJS-nya aktif atau tidak, kemudian juga ada pemeriksaan fisiknya, kemudian juga ada pemeriksaan laboratorium lengkapnya dan juga pemeriksaan SG serta layanan konselingnya juga ya. Jadi nanti di sana juga ada edukasinya terkait penyuluhan informasi yang harus disampaikan dan juga harus diketahui oleh ibu hamil terkait apa sih pentingnya pelayanan kesehatan ya ANC secara terpadu dan berkualitas untuk bisa mewaspadai tanda-tanda bahaya, memastikan bahwa kondisi kesehatannya untuk ibu dan bayinya itu aman ya. Nah, ini kita perjalanan ke Desa Padaluyu yang lumayan jauh, sekitar berapa kilo ya kita dari Puskesmas ke Desa Padaluyu, Mama Sin? 6 kilo ada ya, sekitar 6 kiloan. Padaluyu merupakan desa yang cukup luas dan padat penduduknya dan sangat kompleks ya permasalahan kesehatannya. Desa Padaluyu ini ada pustuknya ya, kita akan menuju ke pustunya atau Pokdes ya. Jadi dulu riwayatnya Padaluyu itu punya pustuk, akan tetapi pada saat gempa itu hancur ya, bangunannya hancur, kemudian dibangunkan kembali oleh desa dan sekarang statusnya bukan pustuk tapi Poskesdes ya, jadi pos kesehatan desa yang sebelumnya dikelola oleh desa secara mandiri, melakukan pelayanan seperti karena Poskesdes Padaluyu ini sudah Poskesdes ILP ya, berbasis sistem ILP. Jadi seluruh pelayanannya berdasarkan siklus hidup ya. Di depan kita di sana. Alhamdulillah kita sudah nyampe di Desa Padaluyu. Oh ini nih, ini peralatannya ya guys, isinya USG dan lain-lain logistiknya. Beratnya, hati-hati digotong aja, digotong. Ini bidan desanya, bidan Ais. Ini ada di LP. Oh, pengurus KW-nya ini Ibu PKK. Ini sudah ada ibu hamil ini Sadayana. Ibu hamil ya. Ini ruangannya. Kita pakai
pasang OSG-nya. Pemeriksaan apa aja? Sekarang sudah lengkap. Sip. Jadi pemeriksaan HB, gula darah, sama triple eliminasi HBsAg, HIV sama sipilis. Iya, sip. Di sini ada apa aja guys fasilitasnya? Ya, selain tadi ini ya bednya, bed untuk pemeriksaan USG, juga ada obat-obatan sederhana. Nah ini sudah Poskes DSILP, integrasi pelayanan kesehatan primer berdasarkan siklus hidup. Jadi Poskes Despadali juga melayani seluruh usia ya, semua usia untuk dilakukan pelayanan kesehatan tiap hari sesuai dengan jam kerjanya yang dilaksanakan oleh bidan desa dan juga dibantu oleh kader ILP sebanyak 2 orang kader ILP, diberikan insentif dari desa ya oleh kepala desanya. Oke. Dilakukan penyuluhan kepada ibu hamil untuk melahirkan di Vaskes ya dan oleh tenaga kesehatan, karena ini perbatasan dengan wilayah puskesmas lain, wilayah puskesmas Warung Kondang. Jadi ini juga ada daerah yang masih pelosok-pelosok ya guys, yang mungkin jauh jangkauannya ke bidan ataupun ke sarana kesehatan yang lainnya, sehingga rentan untuk terjadinya persalinan oleh non kesehatan, oleh non tenaga kesehatan. Jadi harus diwanti-wanti kepada ibu hamilnya dan juga masyarakat gitu ya, untuk tetap melahirkan oleh tenaga kesehatan dan di sarana kesehatan yang memadai ya, supaya tertangani manakala terjadinya ada bahaya, ada kegawat daruratan, persalinan yang perlu penanganan cepat, segera, tepat, dan juga mungkin perlu tindak lanjut. Jadi harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang memadai. Ya, di situ ada tenaga kesehatannya, terutama bidannya, dan kalau seandainya memang ada perlu penanganan lebih lanjut, itu bisa dilakukan rujukan ke Ponet Puskesmas Cugenang, di mana di Ponet Puskesmas Cugenang itu ada dokternya ya, saya sendiri, Dokter Yuli, dan juga ada Dokter Ratno. Kita di Puskesmas Cugenang ada dokter fungsional 2 orang, dan kita secara bergantian dipiketkan untuk memonitoring dan juga melakukan konsultasi, menerima konsultasi dari teman-teman tenaga bidan atau tenaga kesehatan yang lainnya, baik itu dalam gedung maupun luar gedung. Jadi semua pelayanan diatur sedemikian rupa supaya berjalan dengan lancar, tertangani terutama untuk hal-hal yang bersifat kegawat daruratan. Jadi perlu penanganan cepat, tepat, dan juga seprofesional mungkin ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Namun demikian memang tidaklah mudah ya untuk melakukan edukasi, pembiasaan kepada masyarakat. Termasuk salah satunya di Desa Padaluyu ini. Dulu waktu pada saat saya masuk ke wilayah Puskesmas Cugenang pada saat PTT tahun 2001, itu terjadi wabah ya, KLB difteri. Nah, pada saat itu kondisi masyarakatnya masih sangat-sangat minim untuk informasi ya, dan juga pengetahuan, sehingga sulit untuk dilakukan intervensi ya. Karena di sini sebagian besar itu wilayahnya adalah perkebunan, kemudian juga perbukitan gitu. Jadi banyak lokasi-lokasi
masyarakat desanya yang agak jauh atau agak terpencil. Jadi pada saat kita datang ke sana, mereka bukannya menyambut, pengen dilakukan pelayanan, tapi malah lari, menghindar, dan sembunyi guys. Ada yang bahkan sembunyi sampai ke atas plafon karena saking tidak maunya dilakukan pemeriksaan. Pada saat itu memang ada wabah difteri, jadi dilakukan penyuntikan gitu ya. Tapi itu tahun 2001. Nah sekarang sudah berjalan, berproses sedemikian rupa, sehingga setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, dengan gencarnya program dari pemerintah, dengan bertambahnya tenaga kesehatan, dengan bertambahnya juga intensitas dalam pengawasan, evaluasi, dan juga variasi dari program-program, sehingga sedikit demi sedikit ya masyarakat sudah mulai terpapar ya dengan program kesehatan. Ya sebagian besar memang sudah terbuka wawasannya, dan juga sudah mau melakukan pelayanan kesehatan. Jadi tidak sesulit dulu ya. Mudah-mudahan juga untuk saat ini kita tidak ada lagi kendala, meskipun ada tapi tidak sesulit dulu gitu ya. Ini bidan desanya nih, bidan Serli, bidan Ais, harus semangat, harus survive, semangat, dan tidak boleh goyah ya. Masyarakat Padaluyu, masyarakat yang sangat luar biasa, unik ya, tapi itu tantangan, oke? Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan ya. Ya, cuman ya kita harus berikhtiar secara maksimal, oke? Dan alhamdulillah di sini kepala desanya Ibu Susi ya sangat-sangat responsif, sangat-sangat antusias, dan juga sangat-sangat mendukung terhadap berbagai program kesehatan di Desa Padaluyu, sehingga tidak segan-segan kalau ada masyarakat yang bermasalah kesehatannya, sulit untuk dilakukan intervensi, kepala desanya turun turun dengan ketegasannya dan juga dengan bentuk kasih sayang, komunikasi yang efektif gitu ya. Akhirnya masyarakatnya mau nurut ya kepada pemerintah desanya untuk ya bagaimana yang seharusnya dia dapatkan demi untuk menjaga kesehatan gitu ya, mewujudkan masyarakat Desa Padaluyu yang sehat, sejahtera gitu ya. Namun demikian perlu tangan-tangan besi, tangan-tangan yang kuat, orang-orang yang berkomitmen tinggi, dan juga personal yang profesional untuk mewujudkan itu semua. Mudah-mudahan Desa Padaluyu ke depannya bisa lebih maju ya. Salah satu dari desa yang ada di wilayah Puskesmas Cugenang, begitu juga desa-desa yang lainnya. Oh iya, Desa Padaluyu juga ini sering mendapatkan penghargaan atas beberapa kegiatan-kegiatan yang inovasi ya. Nanti mungkin kita bisa tanyakan kepada kepala desanya kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah diapresiasi. Bahkan kalau nggak salah dulu desa siaganya itu berprestasi, baik itu di tingkat kabupaten, bahkan sampai diangkat di tingkat provinsi ya. Nanti kita akan dengarkan ceritanya seperti apa, dan mudah-mudahan ini juga sebagai suatu contoh yang baik yang bisa ditiru oleh desa-desa yang lain, karena saya mengakui juga bahwa kepala desanya itu sangat-sangat antusias, bersemangat sekali gitu ya, untuk melakukan kegiatan yang terbaik untuk masyarakatnya gitu. Meskipun pasti tantangannya luar biasa ya Bu Kades ya. Kita berjuang bersama-sama, oke?
kumaha? Dan waga gini teh nanti kan kunjungan ibu kami restianya. Ibu Hani teh darah teh 140/90 sekarang teh. Kita masih terapi buat dopaminnya. Masih. Apa enggak? 100 berapa? 140/90 dipasnya baru 3 hari. Soalnya Bapak tapi 18. Masih lah, masih. 4 hari dok. Iya, masih. Nanti sampai 10 hari postpartum nanti dicek lagi. Obatnya apa diterusin? Berarti sina ngagaluh panginten dopamennya. Ya. Anu berapa mili dok? Yang 250 mg. Yang 250 mili. Dopametnya 2 kali 2 aja. Yang 2 kali 200. 2 kali 500 berarti ya, yang 250 mg. Oh ya, siap maka Bu dok. Dari landong anu di rumah sakit kita masih nyondong sih ada Sepradoxil sama Asmep. Ya, itu mah terusin aja. Oh iya, berarti ditambihan eta pangintennya. Landong eta anu penurun kuliah Ya. sebelum dicek. Oh iya, mangga siap. Oke. Atuh nuhun Bu dok. Mangga sami-sami. Waalaikumsalam. Imas. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Bu Dok. Waalaikumsalam. Apa? Ini USG sudah menumpau. Dokter Retno ya, saya Aduk Wali. Oh, Bu Dokter, aduh Wali. Saya Aduk Wali di Padaluyu. Ya udah. Oke. Oke, Bu Dokter. Siap. Oke, Bu Dokter. Yo, mangga. Makasih Bu Dokter. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, bisa sampai akhir ini. Akhir Juli ini. Oh, iya, ini. Jadi guys, ibu hamil yang barusan itu hamil ketiga, usia kandungannya sudah 39-40 minggu. Tapi belum lahiran. Sementara hasil pemeriksaan laboratorium dan USG-nya aman-aman saja sih. Iya, Ibu Yuswa sabaraha? 2 tilu. Hamil kak? Putra kak hiji? Oh, 6 putra nembean ya. Rajin ini di pariosna? Screening yang lainnya aman sih Ibu? Labnya sama risiko, tidak ada risiko. Oke, pahatnya. Terus 23 minggu, jantan 5 sasi, langkung 2 minggu. Taksirana kaping 24 sasi 11 ya. Beratnya mah baru 430 gram. Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan pelayanan Aduk Wali ya, untuk memeriksa ibu hamil. Kemudian juga karena ini buka pelayanan untuk Poskesdes ILP ya di Desa Padaluyu. Jadi tadi juga kita melakukan pelayanan selain ibu hamil ada juga balita, kemudian juga lansia, kemudian juga dewasa mungkin ya yang lainnya. Nah, khusus untuk yang Aduk Wali tadi kita ada berapa sasaran yang datang? 17 orang ya. Jadi 17 orang itu bervariasi mulai dari usia kehamilan muda trimester 1 sampai trimester 3 ya. Nah, tadi secara keseluruhan dari 17 orang itu yang terdeteksi adanya risiko pada ibu hamil, ada apa saja tadi risikonya? Yang pertama itu ada yang risikonya kehamilannya terlalu dekat. Yang kedua itu pos SC jaraknya kurang dari 3 tahun. Oke ya, itu jadi dengan adanya risiko tadi terjaring, terdeteksi dan juga mungkin bisa dilakukan follow up untuk lebih ketat lagi waspadai supaya tidak terjatuh ke risiko yang lebih tinggi lagi. Oke, tadi dari hasil laboratoriumnya gimana? Kalau untuk hasil laboratorium untuk triple aman ya dok ya, alhamdulillah. Mungkin ada beberapa 2-3 orang yang HB-nya di bawah 12. Iya. 12-nya? 12-nya itu 11, sedikit. Ya, Iya. di atas. Masih di atas 10 tapi. Nah, secara USG juga tadi tidak menemukan adanya hasil yang berisiko ataupun membahayakan. Tetapi tadi ada yang 1 orang yang disinyalir itu
melebihi dari taksiran persalinan, tapi ternyata masih aman. Jadi tolong di follow up saja. Dan alhamdulillah kondisi tadi yang ibu hamil baik itu K1, K2, K3, K4, K5-nya itu sudah dilakukan dengan baik ya. Jadi yang di screening mulai ke usia produktif ya, banyak yang sudah terdeteksi untuk hipertensi dan DM. Kemudian tindak lanjutnya apa? Selain kita di posyandu ya mungkin perbaikan pola hidup melalui Penkes. Jadi misalkan kalau dia terdeteksi obesitas, terus ada kadar gulanya tinggi, nah kita intervensi kontrol lagi nanti bulan depannya. Jadi di follow up terus Ya. Ya itulah fungsinya ILP. Jadi ILP ini adalah integrasi pelayanan kesehatan primer yang tentunya basisnya adalah semua berdasarkan siklus hidup dan juga screening kesehatan itu yang utama agar terjaring masalah kesehatan sedini mungkin ya. Kalau ditemukan masalah kesehatan ya tentunya di follow up dan juga ditindaklanjuti intervensi yang tepat supaya tidak jatuh ke penyakit lampi parah dan akhirnya bisa mengakibatkan itu morbiditas ya, kemudian juga atau kematian atau juga mortalitas ya, kesakitan dan juga kematian ya. Mungkin itu rekan-rekan dan juga ibu-ibu hatur nuhun, para bidan, perawat, Bu Desi, ATLM dan juga para kader sadayana. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga angka menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi dan meningkatkan derajat kesehatan untuk masyarakat khususnya di wilayah desa Padaluyu ya. Oke, Padaluyu Galuh Jarbona. Oke guys, Padaluyu luar biasa, Cianjur berjaya, Jabar istimewa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.